Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati yaitu suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Gedung Linggarjati yang terletak di Kota Kuningan, kira-kira 30 km dari Kota Cirebon. Dari hasil ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Dr. Leimena, Dr. Aka Ghani, Mr. Muhammad Royem, Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Ali Budiarjo, dan ketuanya Perdana Menteri Sultan Syarif. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Segelmerhon dengan anggota Ajay Panmuk, Mr. Panpul, dan Lord Kilon dari Inggris yang bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Selanjutnya, latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati ini, yaitu masuknya Afne yang memboncengi Nika ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Selain itu, pemerintahan Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Carter, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hoek Pulau. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Perundingan dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati didahului oleh perundingan di Hoek Pulau, negeri Belanda dari tanggal 14 sampai 24 April 1946 berdasarkan suatu rancangan yang disusun oleh Syahrir, Perdana Menteri dalam Kabinet Syahrir II. Syahrir membuat usulan tandingan, yaitu pertama, RI diakui sebagai negara kedaulatan yang meliputi daerah bekas Hindia Belanda. Yang kedua, antara negeri Belanda dan RI dibentuk federasi. Setelah diadakan perundingan antara Panmuk dan Syahrir, dicapai kesepakatan. Pertama, rancangan persetujuan diberikan bentuk sebagai Perjanjian Indonesia Internasional dan Preambul. Yang kedua, pemerintahan Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik atas Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tanggal 30 Maret, Panmuk pergi ke Belanda dan kabinet mengirim suatu delegasi ke negeri Belanda yang terdiri atas Suwandi, Sudarsono, dan Pringgodikdo. Perundingan diadakan tanggal 14 sampai 24 April 1946. Pada hari pertama, perundingan sudah mencapai deadlock karena untuk perjanjian internasional atau treaty tidak dapat diterima oleh kabinet Belanda. Perjanjian internasional berarti bahwa RI mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda di dunia internasional. Padahal Belanda tetap menganggap dirinya sebagai negara pemegang kekuasaan atau kedaulatan atas Indonesia. Akhirnya perundingan di Belanda ini dinyatakan gagal. Perundingan politik dimulai di Jakarta. Tempatnya pergantian antara Istana Rijswijk atau sekarang Istana Negara, tempat penginapan anggota Komisi Jenderal dengan tempat kediaman Resi Syahrir dipimpin oleh Shah Hemar Hon, sedangkan perundingan di Istana Rijswijk dipimpin oleh Syahrir. Sebagai dasar perundingan dipakai rancangan persetujuan yang merupakan kombinasi rancangan delegasi Indonesia dan delegasi Belanda.
Delegasi Republik Indonesia kemudian menuju ke Jogja untuk memberi laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet. Setelah itu dirangkat ke Linggarjati. Lord Kilren datang pada tanggal 10 November 1946, diantar dengan mobil ke Linggarjati dan ditempatkan di rumah yang terletak dekat dengan rumah penginapan Syahrir. Pada tanggal 11 November, delegasi Belanda datang dengan kapal terbang Catalina dan dibawa ke bunker. Delegasi diangkut perahu patroli bunker dan dikawal oleh perahu motor Alri. Perundingan pertama. Karena insiden bunker, delegasi Belanda baru sampai di Linggarjati pukul 11.00. Dan karena harus kembali ke bunker jam setengah 5 sore, maka perundingan hari itu hanya singkat saja, yakni 3,5 jam. Sheher Merhon memutuskan tinggal di Linggarjati karena berpendapat bahwa ia harus memenuhi undangan Presiden untuk makan malam bersama. Ia dapat bertukar pikiran dengan Presiden dan menikmati pertunjukan kesenian angklung. Pada perundingan kedua, pasal-pasal rancangan persetujuan dibahas dengan direncanakannya alasan-alasan yang akan diusulkan. Perundingan hari itu berjalan sangat alot dan berlangsung hampir 9 jam. Dua soal tidak dapat dicapai kesepakatan, yakni soal perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan soal kedaulatan negara Indonesia Serikat. Dalam soal pertama, terutama Syahrir mendesak supaya Belanda menerima usul bahwa Republik Indonesia mempunyai wakil-wakil sendiri di luar negeri. Ia berusaha meyakinkan pihak Belanda bahwa perwakilan ini terkait pada diakuinya Republik de facto yang sudah disetujui oleh pihak Belanda. Setelah kedua delegasi mengadakan perundingan pada tanggal 11 sampai 12 November 1946 yang ditengahi oleh Lord Killen, maka dihasilkan beberapa asas dan pokok persetujuan diantaranya. Yang pertama, pemerintahan Belanda mengakui pemerintahan Republik Indonesia sebagai de facto, menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, pemerintahan Belanda dan pemerintahan Republik Indonesia bekerja sama supaya terbentuk negara Indonesia Serikat atau NIS yang berdaulat dan merdeka atas dasar demokratis dan federal. Yang ketiga, wilayah negara Indonesia Serikat meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Yang keempat, bagian negara Indonesia Serikat adalah daerah Republik Kalimantan dan negara Indonesia Timur. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat akan ditetapkan oleh suatu sidang konstituen yang akan dibentuk dan terdiri dari utusan-utusan Republik dan daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain yang ditunjuk secara demokratis. Yang keenam, pemerintahan Belanda dan pemerintahan Republik akan bekerja sama untuk kepentingan bersama negeri Belanda dan Indonesia supaya terbentuk suatu Uni Indonesia Belanda atau Commonwealth. Yang ketujuh, Uni Indonesia Belanda dikepalai oleh Raja atau Ratu Belanda. Keputusan-keputusan untuk membela kepentingan bersama akan diambil oleh badan-badan Uni atas nama Raja. Persetujuan Linggarjati kemudian diparaf oleh Sheher Merhon dan Syahrir di rumah kediaman Syahrir di Jakarta pada tanggal 15 November 1946. KNIP sendiri kemudian meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal pada bulan Februari 1947 setelah memperbanyak jumlah keanggotaannya dari 200 menjadi 514 orang karena sebagian besar anggota KNIP yang lama menolak isi persetujuan tersebut. Ditambah atas campur tangan Soekarno-Hatta yang akan meletakkan jabatan jika persetujuan Linggarjati tidak disetujui. Dan akhirnya persetujuan Linggarjati ditantangani dengan hikmat di Istana Rijswijk di kini Istana Negara pada tanggal 25 Maret 1947. Selanjutnya adalah pro dan kontra perjanjian Linggarjati. Golongan yang pro adalah partai-partai pendukung pemerintah, yakni golongan sosialis yang tergabung dalam sayap kiri pemerintahan Indonesia.
pemerintah menganggap bahwa perjanjian Linggarjati merupakan alat diplomasi sementara untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan Belanda. Golongan yang kontra adalah golongan nasionalis, Islam, dan sekuler yang tergabung dalam benteng Republik Indonesia seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia. Bagi golongan benteng Republik Indonesia, partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan dianggap menguntungkan pihak Belanda. Adapun isi perundingannya terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Selanjutnya yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Inilah galeri perjanjian Linggarjati. Ini adalah suasana di mana perjanjian Linggarjati itu dimulai. Ini adalah bangunannya. Ini adalah gedung di mana perjanjian Linggarjati sepakati. Dan inilah suasana di mana pada saat ditandatanganinya perjanjian Linggarjati dari delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda berlangsung sangat hikmat. Wilayah kedaulatan pada perjanjian Linggarjati yaitu meliputi Sumatera, Madura, dan Jawa. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai perjanjian Linggarjati. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.